Awalnya kasus Agus versus Novi ini tidak terlalu penting buat saya, namun sekarang menjadi hal yang penting. Kenapa? Karena menekan kemanusiaan. Saya menganggap Novi ini terlalu overacting untuk mencari simpati daripada netizen yang menggoreng-goreng keadaan tentang donasi. Ingat ya, Bang Hotman Paris, Bang Kamarudin, Bang Farhad Abbas dan lain sebagainya itu tidak bisa kita pungkiri mereka sangat paham hukum. Ya, dari aspek hukum, Novi bertindak melampaui karena donasi itu adalah hak daripada Agus. Dan kalian tidak boleh bercanda-bercanda tentang orang yang telah menjadi korban dari tindak kriminalitas. Bagaimana mungkin kita orang yang tidak cacat menghina orang yang cacat? Terlepas dari apapun masa lalunya Agus, Novi pun punya masa lalu sebagai mantan pramugari dari salah satu brand maskapai. Ada juga kita tahu, dengar bagaimana Novi dulunya. Nah, kemudian kita tidak membahas masa lalu di sini. Ya, kita berbicara tentang kemanusiaan. Nih, dengerin kata Bang Kamarudin, Novi ini harus diaudit juga. Nah, itu adalah beralasan apabila kantornya si Novi itu diaudit supaya jelas kemana uangnya selama ini. Terlihat dari gaya hidup aslinya dia adalah sosialita. Nggak boleh kalian itu karena suka lalu salah pun dibela ya. Bagaimana mungkin kemanusiaan dihilangkan di sini? Agus itu adalah orang yang tidak bisa bekerja lagi. Jadi kalau dia dapat donasi, dia mau kasih orang tuanya, dia mau belikan rumah, memangnya kenapa? Selama proses penyembuhan dia itu berjalan, mau dengan BPJS atau tanpa BPJS. Gua curiga kalau Novi ini iri, karena donasi tersebut ternyata banyak sekali. Silakan komentar yang cerdas ya. Nanti gue jelaskan lagi kenapa gue harus membela Agus, bukan karena Agusnya, tetapi karena kemanusiaannya. Jadi usut punya usut ternyata Novi Pratiwi ini adalah orang yang pernah berkasus. Anak-anaknya itu diambil oleh Dinas Sosial dan Kepolisian di 2023 karena terbukti tidak memilikinya legalitas tentang rumah sosialnya yang terkait tentang penggalangan dana, donasi dan juga adopsi dari anak-anak yang dilahirkan dari ODGJ tersebut begitu. Nah, artinya orang ini bermasalah. Dan kita pertanyakan legalitas atau keuangan di yayasan tersebut harus diaudit. Mengingat dia melakukan hal seperti ini, melepaskan pekerjaannya tidak serta-merta karena ketulusan hatinya. Mungkin bisa saja memang seperti yang lain-lain, oknum-oknum pendiri yayasan sosial di mana mereka hanya untuk mencari duit saja, mencari konten dan mendapatkan uang dari orang-orang disabilitas atau orang dengan gangguan jiwa. Jadi kalau kalian mau telah yang benar ya, nanti kalau udah diusut baru. Padahal kan 2023 terbukti kalau dia memang melanggar. Ini harus diawasi karena si Novi ini adalah sosialita. Teman-teman bisa nggak bayangin, saya ini mengimajinasikan posisi saya dari posisi Agus. Hal paling vital dalam manusia ini adalah penglihatan. Kamu coba bayangin deh, merem 5 menit aja sambil jalan. Betapa gelapnya dunia ini, betapa kita ini kayak udah depresi banget, betapa kita ini merasa kayak dunia ini hancur dan lain-lain. Orang seperti Agus ini harus butuh support. Sekaligus saya minta juga netizen juga nggak boleh ngebully Agus. Saya melihat Agus ini harus dapat support dan dukungan apapun kondisinya. Saya juga mau sampaikan ke seluruh masyarakat Indonesia, stop bully Agus. Stop, hentikan Anda mengeluarkan komentar-komentar negatif tentang Agus. Coba bayangin Anda atau keluarga Anda di posisi Agus. Apapun itu kita nggak berhak menilai atau menjudge seseorang, oh lu salah, lu bener. Hanya Allah yang berhak menghakimi manusia. Manusia dilarang saling menghakimi manusia. Kalau kamu nggak bisa kasih solusi, diem. Saya itu point of view-nya ada di posisi Agus tadi. Coba benar-benar resapi kata-kata saya. Bayangin posisi Anda di posisi Agus. Masih mau nggak Anda bully dia? Masih ada hati nggak Anda bully dia? Apapun itu yang terlihat di Anda, baik buruknya Agus, Anda kira-kira punya hati nggak sih? Ngebully Agus? Saya nggak ada loh ngebully Agus, saya justru memberikan saran yang terbaik untuk Agus. Dan saya sampaikan untuk netizen, ada komen-komen, pantas lu kena air keras, lu bisa ngomong gitu karena lu nggak ngalamin. Kalau kamu ngalamin di posisi Agus, betapa gelapnya dunia. Kalau Agus bilang depresi, aku sedih, itu real. Coba bayangin posisimu di Agus. Kalau kamu bisa empati, jadi jangan simpati kalau lihat orang, kasihan gitu. Empati, ikut merasakan penderitaan orang. Kasihlah empati lu pada kondisi Agus. Gak boleh dibully. Kasihan. Kita juga punya keluarga. Kita juga punya keturunan. Jangan sampai komen-komen jahat kita hari ini itu dicatat sama Allah. Amit-amit
nauzubillah min zalik. Tiba-tiba nanti kita lah atau anak keturunan kita lah. Aku jadi flashback, ingat, oh iya dulu gue pernah hujat Agus, ya Allah, ampuni ya Allah. Sekarang gue kena musibah kayak begini. Ayo loh. Kalau gue nggak berani ambil resiko itu, saya tantang siapa yang nggak berbuat dosa di dunia ini boleh hujat Agus. Kalau masih punya dosa, jangan hujat orang, jangan bully orang, apalagi orang yang masih dalam kondisi sakit, matanya nggak bisa ngelihat. Sindiran sarkas keras lah buat orang-orang yang suka masih ngebully, padahal dia nggak ngaca, dirinya aja banyak dosa. Ngapain menghujat orang, apalagi orang yang dalam kondisi sedang mengalami desperate banget, depresi berat. Gus, tadi udah dikontak Denny Sumargo, katanya mereka mempertemukan kamu dengan Novi dan tidak boleh ada kamera. Nah, saya nggak tahu ya. Saya punya niat buat kamu ini adalah niat baik ya, bukan saya memperkeruh. Saya nggak menyuruh kamu untuk melawan atau merusak orang. Tapi kalau ada orang yang merusak atau mengganggu kamu, saya ngajarin kamu untuk melawan. Kalau kamu nggak bisa melawan, saya yang melawan. Nah, malam ini itikat baik, saya izinkan kamu datang ke Denny Sumargo. Apa yang terbaik terima. Selama kamu nggak dihina, selama kamu tidak dipersulit atau kamu dipermalukan. Walaupun masyarakat sebagian besar ada yang menghina kamu, tapi mereka belum tahu uangnya udah di Nopi, uangnya udah di Yayasan Nopi, uangnya sudah di sana. Kamu orang bersih, kamu bukan orang yang mencuri, bukan. Justru uang kamu yang dicuri orang saat ini, diambil orang, ya. Kamu harus tabah dan tegar terus. Selamat berjuang untuk niat damai yang bagus dan tulus, ya. Kalau ada yang ganggu kamu dan kamu nggak nyaman, kamu cari saya lagi. Bukannya saya nggak mau datang malam ini, tapi saya dari jauh berdoa. Nanti Bang Zainuddin dampingi, ya semoga Allah membimbing dan mencari jalan terbaik sama kamu. Semoga masyarakat yang negatif kembali lurus gitu. Amin ya Allah. Jangan takut kamu buta, tidak melihat, semua orang melihat kamu. Jangan takut, kamu pasti banyak yang nolong. Sampai mati kamu gak akan susah, karena semua orang ingin menolong kamu. Makasih ya, semuanya semangat ya. Telah hadir bersama dengan kantor saya, makasih. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.